Shalom, selamat menikmati anugerah Tuhan di pagi hari ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraya, Jemaat Palangkaraya edisi Jumat 20 Maret 2026. Kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur untuk kasih setiamu yang kami alami sampai hari ini. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Untuk mengawali kehidupan kami di hari ini, kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu mengerti firman-Mu ini. Ini doa kami Tuhan, bersabdalah. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini dari Yehezkel pasal 33 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan baca dalam terjemahan baru edisi kedua. Yehezkel 33 ayat 10 sampai ayat 16. Firman Tuhan. Engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami merana. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari tingkah lakunya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu harus mati, hai kaum Israel? Engkau anak manusia, katakanlah kepada orang-orang sebangsamu, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kefasikannya. Orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan berbuat curang, segala perbuatannya yang benar tidak akan diingat lagi, dan ia harus mati dalam kecurangan yang dilakukannya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, membayar ganti rampasannya, menanti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Amin. Siapa bertobat, ia pasti hidup. Minda-minda katoba manasalah tuh. Itu yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Yehezkel 33 ayat 15. Allah berbicara melalui Nabi Yehezkel bahwa ia tidak berkenan umatnya mati sebagai orang fasik. Tuhan justru rindu agar kita manusia berbalik dari jalannya yang jahat, agar memperoleh hidup. Pesan ini menjadi tanda kasih Tuhan yang terus membuka jalan pengampunan bagi setiap orang berdosa. Ayat ini menunjukkan bahwa pertobatan sejati menuntun tindakan nyata. Tidak cukup hanya menyesal di dalam hati, tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan sikap dan juga dalam perbuatan tindakan nyata. Tuhan menghargai setiap langkah kecil menuju kebenaran. Dosa malah selalu tidak lagi diingat ketika seorang benar-benar berbalik kepada Tuhan. Namun orang benar yang meninggalkan kebenaran pun akan menanggung akibatnya.
Allah menilai manusia bukan dari masa lalunya, melainkan dari pilihannya saat ini. Setiap hari Bapak Ibu menjadi kesempatan baru untuk memperbaharui hidup kita dan menepaki jalan yang benar di hadapan Tuhan. Di tengah dunia yang penuh ketidakadilan dan juga kesalahan, panggilan untuk bertobat tetap terbuka. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika itu semua disertai kemauan untuk berubah. Pertobatan membawa damai yang sejati, sebab di sanalah kasih Allah memulihkan yang rusak. Kasihnya jauh melampaui kegagalan manusia. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita semua bahwa setiap orang yang bertobat akan memperoleh hidup yang kekal. Pertobatan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti keberanian untuk mau kembali kepada sumber kehidupan yang sejati. Tuhan tidak mencari kesempurnaan kepada setiap kita, tetapi Ia mencari hati yang mau dibentuk dan diarahkan pada sebuah kebenaran. Ketika kita meninggalkan kejahatan dan hidup menurut firman-Nya, berkat dan damai akan menyertai langkah kita. Siapa yang bertobat, ia pasti hidup. Karena di dalam kasih Tuhan selalu ada kesempatan baru. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, selama waktu masih Tuhan nyatakan, selama hari baru masih Tuhan anugerahkan, mari untuk terus benar-benar mau bertobat, mau hidup baru, agar kita mampu merasakan hidup baru yang asalnya hanya daripada Tuhan, hidup kekal di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan menolong kita semua untuk merasakan kasih Tuhan yang selalu ada di dalam lingkupan kasih Allah. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Sang pemilik kehidupan kami yang terus kami puji dan kami agungkan. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang kami dengarkan di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua untuk terus menghidupi firman-Mu ini dalam langkah kehidupan kami. Kami terus dimampukan untuk mau hidup baru, hidup yang terus mau memakai setiap kesempatan untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk setiap kami. Tuhan jaga, Tuhan peliharakan kami, baik selaku orang tua. Tuhan pelihara dalam setiap tugas, pekerjaan, tanggung jawab kami, baik di tempat kerja pun di tengah-tengah keluarga. Sehat kuat terus menjadi bahagian kami. Tanggung jawab kami sebagai orang tua kami boleh angkat dengan penuh sukacita. Kami terus menjadi orang tua yang diteladani oleh anak-anak tua yang Tuhan karuniakan. Berdoa untuk setiap kami anak-anak Tuhan, baik sekolah minggu, baik PBGT. Tuhan memberkati kami dalam pertumbuhan, agar kami boleh bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Yang dalam pendidikan, bangku kuliah, Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan, hikmat. Apa yang kami butuhkan Tuhan cukupkan. Kami dalam masa muda Tuhan tolong, agar kami terus mengandalkan Tuhan, memakai masa muda kami untuk terus memuliakan Tuhan. Yang dalam penantian mencari pasangan hidup dan juga pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, berikan semua harapan dan kerinduan kami menurut porsi terbaik Tuhan dan di waktu yang Tuhan telah nyatakan. Berkati kami semua dalam kehidupan dan tanggung jawab peran kami, pelayanan kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan, ini pengharapan kami. Berkati kami di hari ini dan seterusnya. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.